diawali dengan menunjukkan pasukan misterius melakukan pembantaian terhadap semua anggota klan yang memiliki peta rahasia yang terbuat dari tembaga. Peta tembaga itu diketahui berisi jalan rahasia menuju sebuah harta karun yang sudah dicari oleh banyak orang. Setelah pembantaian terjadi, salah satu anak laki-laki ditemukan masih selamat oleh seorang master bernama Gui Chao yang kemudian membawanya ke lembah hantu, yaitu tempat tinggal para pasukan pembunuh terhebat atau assassin. Anak laki-laki itu ternyata bernama Jun Yuan yang akan diasuh dan dilatih oleh seorang master assassin untuk dijadikan penerus kelompok pembunuh generasi ke-12. Beberapa tahun kemudian, saat Jun Yuan sudah mulai dewasa, sebuah pasukan asing tiba-tiba menyerang kelompok assassin di lembah hantu. Jun pun turun tangan untuk melindungi lembah hantu dari serangan tersebut. Namun, dalam aksinya itu, Jun Yuan kehilangan salah satu lunanya serta pacarnya yang sangat ia cintai. Setelah kekacauan itu, pemimpin kelompok assassin yang dijuluki sebagai Golden Mask memberi Jun Yuan sebuah lengan besi bernama Blue Asura. Lengan Blue Asura ini dilengkapi dengan beberapa senjata mematikan yang bisa digunakan untuk membunuh musuh dalam sekejap. Sejak kejadian itulah, Jun Yuan berubah menjadi pembunuh yang tak terkalahkan dan mendapat julukan sebagai Blue Asura. Shen lalu beralih ke wilayah Kekaisaran Es Mulberry, di mana para menteri kerajaan berkumpul di hadapan Kaisar Chai Sheng untuk membahas peta harta karun tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gu Zige di wilayah perbatasan. Adik kaisar yang bernama Pangeran Rui menghasut kaisar agar menyerang wilayah Gu Zige dan merebut peta tersebut. Namun, seorang jenderal yang memimpin pasukan kekaisaran yaitu Zhao Chang menolak rencana tersebut dan menyarankan agar mereka menggunakan strategi diplomasi. Hal itu dikarenakan Gubernur Gu Zige terkenal dengan kerakusannya dan sangat korup. Jadi, ia lebih menyarankan agar menyuap gubernur untuk mendapatkan peta itu. Alhasil, Kaisar Chai Sheng pun memerintahkan Zhao Chang untuk menemui Gu Zige. Di sisi lain, Kaisar Mengsu yang memimpin wilayah Pagoda Selatan tiba di kerajaannya setelah melakukan perjalanan dari wilayah lain. Ia lalu segera menemui permaisuri tercintanya yaitu Ratu Fleur. Ratu Fleur memberitahu Kaisar Mengsu tentang berita peta tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gu Zige. Bahkan, Ratu Fleur juga tahu tentang Kaisar Changsheng yang mengirim Jenderal Zhao Chang untuk pergi menemui si gubernur. Meskipun begitu, Ratu Fleur meyakinkan Kaisar Mengsu kalau ia pasti bisa melawan siapapun yang memiliki peta itu dan merebut peta tersebut. Keesokan harinya, Pangeran Rui diam-diam datang ke lembah hantu untuk menemui Golden Mask. Ternyata tujuan kedatangannya itu meminta bantuan pasukan Golden Mask agar merebut peta dari tangan Gubernur Gu Zige dan membunuh Jenderal Zhao Chang. Setelah pertemuan itu, Golden Mask pun pergi menemui Master Gui Chou untuk membahas peta tersebut. Sang Master pun mengajukan diri untuk merebut peta itu sendirian. Tapi Golden Mask mengatakan kalau ia akan mengirim pembunuh lain untuk misi ini. Si Golden Mask juga meminta Master Gui Chou untuk mengawasi Jun Yuan agar tak terlibat dalam masalah ini. Karena seperti yang kita tahu, gara-gara peta itu semua keluarga Jun Yuan mati terbunuh. Di malam berikutnya, saat festival diadakan, Jun Yuan pergi menemui Master Gui Chou di tengah-tengah kota. Ia lalu mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang masalah peta tembaga itu. Jadi, Jun Yuan meminta agar ia saja yang merebut peta itu. Karena ia ingin menyelidiki siapa saja orang-orang yang membunuh keluarganya. Tapi sayangnya Master Gui Chou menolak permintaannya karena Golden Mask sudah mengirim pembunuh lain bernama Ghost of Mountain untuk menjalankan misi tersebut. Kemudian keesokan harinya, Jun Yuan nekat pergi ke perbatasan untuk menyaksikan pertemuan Jenderal Zhao Chang dan Gubernur Gu Zige. Keduanya lalu melakukan negosiasi, di mana Jenderal Zhao Chang menawarkan Gu Zige 100 emas batangan sebagai ganti peta tersebut. Namun, Gu Zige langsung menolaknya, karena ia tahu kalau saat ini banyak pihak yang ingin mendapatkan peta itu dan bersedia untuk menawar dengan harga yang jauh lebih besar.
upacara sambutan pun diadakan untuk menyambut Zhou Chang. Namun di tengah pertunjukan itu, beberapa penari tiba-tiba menyerang Gu Zige serta Zhou Chang. Dan ternyata, para penari itu merupakan kelompok asasin Ghost of Mountain yang sedang menyamar untuk merebut peta itu. Jun Yuan yang sedang memantau pun memutuskan untuk bergabung dan melawan Zhou Chang. Lalu, saat Jun Yuan hampir mengalahkan Zhou Chang, ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang dijuluki sebagai 4 kesatria wilayah barat. Jun Yuan pun terpaksa melarikan diri dari serangan 4 kesatria tersebut. Tapi sebelum itu, Jun Yuan berhasil mengambil manik hitam misterius dari jubah Zhou Chang. Setelah peperangan itu, Gu Zige merasa lega karena petanya masih ada dalam keadaan utuh. Ia pun mengundang beberapa wanita ke kamarnya untuk main monopoli. Namun, tanpa disadari, wanita-wanita itu merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuhnya. Wanita itu pun membunuh Gu Zige menggunakan jarum beracun dan mengambil peta harta karunnya. Tapi, tidak lama kemudian, Jun Yuan muncul di kamar Gu Zige dan menyuruh wanita itu agar menunjukkan identitas aslinya. Mendengar hal tersebut, wanita itu melepas topengnya dan menunjukkan identitas aslinya yang bernama Qin Sheng. Jun Yuan pun memintanya agar menyerahkan petanya, mengingat mereka berdua sama-sama berasal dari lembah hantu. Tapi setelah Jun Yuan menerima petanya, mereka tiba-tiba mendengar suara kegaduhan dari luar yang ternyata ulah Wit Jodge yang berhasil membunuh semua penjaga istana. Wit Jodge ini juga berasal dari lembah hantu. Ia lalu memperingatkan Jun Yuan agar menyerahkan peta itu dan kembali ke lembah hantu bersamanya. Tapi Jun Yuan menolak menyerahkan petanya dan memilih untuk melarikan diri bersama Qin Sheng. Tak lama setelah keduanya pergi, beberapa pasukan kerajaan tiba-tiba muncul untuk menangkap Wit Jodge karena berpikir kalau ialah yang membunuh Gu Zige. Sementara itu, saat di tengah jalan, Jun Yuan bertemu Master Guichou yang ditugaskan Golden Mask untuk membunuh Jun karena sudah berkhianat. Meskipun begitu, sang Master lebih memilih membiarkan Jun Yuan tetap selamat, dan agar Golden Mask tak curiga, Master Guichou sengaja menyerang Jun Yuan dengan beberapa serangan dan membiarkan Jun Yuan menyerangnya sehingga meninggalkan beberapa luka. Ia lalu menyuruh Jun Yuan agar segera lari sebelum Golden Mask menemukannya. Di tengah malam, saat Jun Yuan dan Qin Sheng sedang beristirahat di sebuah bar, ia membuka kotak pesan milik Qin Sheng yang berisi tentang tugas Qin Sheng untuk merebut peta dari Gu Zige dan membawanya ke pavilion 8 dewa. Keesokan harinya, Jun pun melanjutkan perjalanannya sendirian karena ia penasaran dengan apa yang ditulis di kotak pesan Qin Sheng. Ia pun memutuskan pergi ke pavilion 8 dewa. Sesampai di sana, ia lalu bertemu dengan Pangeran Rui dan mengaku sebagai pembawa pesan yang dikirimkan oleh Golden Mask. Jun Yuan juga memberitahu Pangeran Rui kalau ada dua pihak yang menginginkan peta harta karun, yaitu antara Kaisar Cheng Sheng serta Zhou Chang dari Murubei Timur dan Kaisar Mengsu serta Ratu Fleur dari Pagoda Selatan. Tapi, meskipun dua daerah itu bersaing satu sama lain, Jun menyadari kalau orang yang paling ingin membunuh Zhou Chang adalah Pangeran Rui. Hal itu dikarenakan Kaisar Cheng Sheng tak pernah mempertimbangkan usulan maupun keberadaan Pangeran Rui dan lebih mempercayai Zhou Chang sebagai kaki tangannya. Oleh karena itu, Pangeran Rui sangat ingin menyingkirkan Zhou Chang.
Lalu, sebelum Jun menyerahkan petanya ke Pangeran Rui, ia meminta agar Pangeran Rui memberitahu siapa yang mengirim 4 ksatria untuk membunuhnya. Namun, Pangeran Rui menolak memberi informasi tersebut dan malah mengancam Jun dengan menunjukkan ginseng yang berhasil mereka tangkap. Dan saat mereka mencoba melukai ginseng, tiba-tiba seorang asasin muncul membunuh seluruh pasukan kerajaan, termasuk Pangeran Rui. Ternyata orang itu adalah Black Jet Girl. Black Jet Girl lalu memberi Jun Yuan pilihan untuk ikut dengannya kembali ke lembah hantu atau saling bertarung sampai mereka mati. Tapi di tengah percakapan itu, Ratu Fleur muncul bersama ribuan pasukannya untuk mengepung Jun Yuan dan merebut. Dalam situasi seperti inilah, Black Jutke dan Jun memutuskan untuk bergabung melawan pasukan Ratu Fleur. Karena situasinya semakin rusuh, Jun Yuan pun meminta Black Jet Girl agar membebaskannya dan menyuruh Black Jet Girl agar pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Jun juga menyuruh Ginseng agar pergi, sedang ia kembali melawan pasukan Ratu Fleur untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun sayangnya, saat Ginseng mencoba kabur, pasukan Ratu Fleur berhasil menangkapnya. Alhasil, Jun Yuan terpaksa menyerahkan dirinya ke mereka. Sementara itu, Kaisar Caiseng menunjukkan ruang rahasianya ke Zhou Chang, di mana ia menemukan semua dokumen dari para pejabat kerajaan sehingga ia tahu siapa saja yang mengkhianatinya, termasuk Pangeran Rui. Dari dokumen-dokumen itulah Kaisar mengetahui rencana Pangeran Rui yang meminta asasin dari lembah hantu untuk membunuh Zhou Chang. Tapi Kaisar malah mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Zhou Chang agar segera mendapatkan peta tembaganya. Atau jika tidak, maka ia akan membunuh seluruh keluarga Zhou Chang. Kita kembali lagi ke Jun Yuan dan Ginseng. Setelah kejadian sebelumnya, keduanya dibawa ke istana Ratu Fleur. Ratu Fleur kemudian mengungkapkan kalau ia berencana untuk balas dendam ke seorang yang menjadi dalang di balik kekacauan di kotanya itu. Ratu Fleur juga mengaku kalau ialah orang pertama yang menemukan peta harta karun tembaganya. Tapi ia sengaja memberinya ke Gubernur Gu Zike. Dengan begitu, ia punya kesempatan untuk bertemu Kaisar Caiseng di pertemuan yang akan datang. Dalam kesempatan inilah, Ratu Fleur meminta Jun Yuan untuk membunuh Kaisar Caiseng di pertemuan yang diadakan besok malam. Dan sebagai gantinya, Ratu Fleur berjanji akan mengungkapkan kebenaran tentang pembantaian yang dialami keluarga Jun Yuan. Singkat cerita, pertemuan pun diadakan. Pertemuan itu dihadiri Kaisar Caiseng dan Jenderal Zhou Chang yang mewakili wilayah timur Murbai, dan pemimpin Bagoda Selatan yang diwakili oleh Kaisar Mungsu serta Ratu Fleur. Dalam pertemuan itu, mereka berencana membentuk aliansi dan bekerjasama untuk menemukan harta karun yang tertara di peta tembaga. Pada awalnya, pertemuan berjalan cukup lancar, tapi situasi tiba-tiba menjadi tegang ketika Jun Yuan mencegah Zhou Chang yang ingin memberikan minuman ke Kaisar Mengsu. Bersama dengan itu, para asasin muncul dan menyerang kedua kerajaan. Pertempuran sengit antara asasin dan para pasukan kerajaan pun tak bisa dihindari.
Jun Yuan dan Qin Sheng juga menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali petanya dari tangan Kaisar Chai Sheng. Di tengah kekacauan itu, salah satu asasin kemudian mencoba untuk membunuh Kaisar Mengzu, tapi langsung dihentikan oleh Jun Yuan. Jun pun menyerang balik asin itu, tapi langsung berhenti setelah tahu kalau itu adalah Master Gui Chou yang sedang menyamar. Di saat yang sama, Zhou Chang segera lari ke Kaisar Mengzu dan langsung menusukkan pisau ke dadanya sampai meninggal. Setelah menyaksikan insiden itu, Jun Yuan dan Qin Sheng pun mulai curiga kalau Zhou Chang dan Ratu Fleur punya hubungan di belakang. Setelah kejadian itu, Qin Sheng sengaja menyamar sebagai Ratu Fleur dan masuk ke kamar Zhou Chang, sedangkan Jun bersembunyi untuk mencari tahu rahasia mereka. Dan benar saja, tepat setelah Qin Sheng masuk, Zhou Chang langsung memeluknya sambil mengungkapkan kerinduannya. Akhirnya, kini terungkap kalau hubungan keduanya ternyata sepasang suami istri yang memutuskan berpisah dan menjadi pejabat kerajaan di tempat berbeda untuk melancarkan rencana mereka. Selain itu, rahasia besar lainnya juga terungkap kalau peta tembaga yang mereka cari merupakan bagian dari rencana Ratu Fleur. Jadi ternyata, Ratu Fleur sengaja meminta klan keluarga Jun Yuan agar membuat peta untuk harta karun yang tidak pernah ada. Dan sudah jelas kalau yang membunuh keluarga Jun Yuan adalah Ratu Fleur dan Zhou Chang. Tidak tahu pasti alasan keduanya melakukan hal tersebut, tapi Jun tak sengaja mendengar tentang putri mereka yang disembunyikan. Jun Yuan pun pergi menemui Kaisar Chai Sheng untuk memberitahu tentang rahasia Zhou Chang. Tapi belum sempat ngomong, Zhou Chang tiba-tiba muncul sambil mengarahkan busur panahnya. Zhou Chang lalu mendekati Kaisar Chai Sheng dan langsung menikamnya di dada menggunakan pena. Di saat itulah, Jun Yuan menyadari kalau orang yang mengirim 4 kesatria adalah Zhou Chang. Jun lalu ingat pesan Master Gui Chou agar menemuinya di sebuah tempat teater untuk mendiskusikan sesuatu yang penting dan langsung menuju ke sana. Di sisi lain, saat Master Gui Chou tiba di teater, ia langsung dihadapkan dengan tempat kesatria yang berniat membunuhnya dan berakhir mengalami luka serius. Tak lama setelah itu, Golden Mask muncul menghampiri Master Gui Chou. Hal itu pun membuat si Master sadar kalau orang yang ingin membunuhnya adalah Golden Mask. Si Master lalu mengambil manik-manik milik Golden Mask secara diam-diam sebelum akhirnya Golden Mask membunuhnya. Tak lama kemudian, Jun Yuan pun tiba dan melihat masternya sudah terbaring di tanah. Sebelum ia meninggal, si Master memberi Jun manik hitam yang diambil dari kalung Golden Mask dan memintanya untuk menyelidikinya. Setelah kejadian itu, Jun jadi ingat saat pertama kali bergabung di Lembah Hantu, di mana saat itu Golden Mask mengatakan kalau saat pertarungan ia tak pernah menggunakan senjatanya, melainkan menggunakan strategi. Dengan begitu ia bisa mengubah tatanan negara. Di tempat lain, Ratu Fleur kini resmi diangkat sebagai pemimpin utama di Kerajaan Pagoda Selatan dan Murbei Timur setelah kematian Kaisar Mengzu dan Kaisar Chai Sheng. Begitu pula dengan Zhou Chang yang akan mewarisi tahta raja setelah berhasil menyatukan dan mengendalikan 2 kerajaan tersebut. Dan di saat hari pelantikan, kekacauan di luar istana tiba-tiba terjadi. Kekacauan itu ternyata berasal dari Jun Yuan yang memimpin seluruh pasukan asasin untuk menyerang kerajaan dan membunuh Zhou Chang. Melihat kejadian tersebut, Zhou Chang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik. Tak hanya itu, Zhou Chang juga mencoba membunuh putra mahkota atau anak dari Kaisar Chai Sheng. Shin lalu memperlihatkan saat Jun Yuan memberi tahu seluruh asasin kalau orang di balik Golden Mask adalah Zhou Chang. Hal ini terbukti setelah Jun melihat isi surat dari manik hitam yang diberikan oleh Master Gui Chou. Akhirnya,
Rencana Zhou Chang untuk membantai seluruh pasukan asing dan menjadi raja pun terungkap. Di samping itu, Ratu Fleur pergi menemui Zhou Chang dan mengajak untuk melarikan diri. Ratu Fleur menyadari kalau rencana mereka mengambil alih dua kerajaan telah gagal dan akhirnya berakhir sia-sia. Namun, Zhou Chang menolak untuk pergi dan tetap memilih memperjuangkan kekuasaannya. Karena Ratu Fleur sudah puyeng, ia pun memutuskan untuk bunuh diri menggunakan pisau. Tak lama setelah itu, Jun Yuan mendatangi Zhou Chang yang sedang menangisi istrinya. Jun kemudian mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang identitas Zhou Chang dan Ratu Fleur. Tak hanya itu, Jun juga tahu tentang rencana keduanya yang ingin menguasai dua kerajaan dengan mengadu domba kerajaan Pagoda Selatan dan kerajaan Murbei Timur menggunakan peta harta karun palsu. Lalu, setelah Zhou Chang berhasil mendapatkan tahtanya, Zhou berencana membunuh seluruh assassin di lembah hantu untuk menutupi jejaknya. Setelah menjelaskan tentang yang sebenarnya, Jun Yuan langsung menyerang Zhou Chang sehingga pertempuran antara keduanya dimulai. Setelah pertarungan yang cukup sengit itu, Jun Yuan menggunakan peta tembaga di tangannya untuk membutakan mata Zhou Chang dan memotong rantai besi yang menimpa tubuh Zhou Chang. Seketika, Zhou Chang pun meninggal setelah terkena tombak besi tepat di dadanya. Setelah pertempuran sengit itu, para assassin juga berhasil mengalahkan pasukan kerajaan. Dan keesokan harinya, Jun Yuan membawa Qin Sheng ke sebuah kuil besar di lembah hantu. Jun lalu memberitahu Qin Sheng kalau ia adalah putri dari Ratu Fleur dan Zhou Chang yang dulu pernah diserahkan ke seorang pembantu. Setelah semuanya yang terjadi, Jun Yuan dan Qin Sheng memutuskan untuk membangun kembali lembah hantu menjadi tempat yang lebih baik dan bebas dari kebencian. Dan film pun berakhir.